Jujur nggak menarik kok. Menggunakan APBN gitu ya. Yang beli negara ini. Milenial, sahabat Prokirholic, ketemu lagi kita dengan episode yang berbeda. Podcast kita hari ini akan membahas topik yang menurut saya sih luar biasa gitu ya, dengan judul Operator BMN Andalan Gue. Dan langsung saja saya perkenalkan bintang tamu yang sudah kita datangkan dengan luar biasa gitu ya, di tengah-tengah kesibukan mereka yang wow gitu ya Pak. Maaf, kalau menurut saya bapak-bapak ini memang sangat-sangat sibuk gitu ya. Sibuk apa? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Aduh. Jadi saya salah nih mendeskripsikan bapak-bapak. Oke, langsung aja kita kenalan dulu kali ya, biar teman-teman Prokirholic itu pada tahu siapa aja nih bintang tamunya. Kita mulai dari Pak Arif boleh ya? Boleh. Silakan. Saya? Iya Pak. Nama. Oh, nama. Jangan cuman saya Arif, dari tadi udah saya sebutin ya kan. Hobi. Nama Bapak, hobi boleh Pak, biar teman-teman tambah tahu kan. Sama saat ini Bapak bertugas di mana? Oh gitu. Nama Arif Marfatoni. Hobi. Pakai hobi nih. Iya dong. Hobi sepedahan. Oke. Ya pokoknya olahraga lah. Sama sekarang tugas di mana? Tugas di HPU. Apa tuh Pak? Hukum Perdata Umum tuh. Oke, dan Bapak tusinya ngapain gitu di sana? Aduh, di sana tuh sebenarnya cuman nganter-nganter surat sih, Nas. Wah. Ini merendah di atas bukit atau gimana nih? Iya, nganter-nganter surat ke pengadilan. Oh, gitu. Jangan salah ya teman-teman. Nganter suratnya ke pengadilan. Oke. Ini merendah untuk menaikkan mutu. Nah, itu dia. Aduh, luar biasa memang Pak Arif. Ada lagi Pak kerjaannya? Ya, beracara aja sih, litigasi aja. Beracara. Beda bahasanya memang. Oke, kita pindah ke Pak Gandhi ya. Boleh Pak? Ya, saya Gandhi Matanalam. Saya sekarang kerja di AHU. Wah. Lebih umum ya? Masih di AHU ya Lebih Pak? umum. Oke, masih di AHU. Di Subak Perbendaharaan. Oke. Selaku kepala subbagian ya Kepala Pak. Subbagian benar-benar. Nah, kalau di sana tugas fungsinya seputar apa itu Pak? Duit. Wow.
Oke, langsung hijau-hijau gitu ya, duit gitu, langsung hijau-hijau. Oke. Nah, saya mau pastiin dulu nih bapak-bapak udah pada makan atau belum? Alhamdulillah. Belum. Sudah Ya, Pak. Karena saya mau pastiin Pak Arif itu bisa ketawa dengan luar biasa karena energinya udah kecas full. Oh gitu ya. Udah makan ya Pak? Oh, udah dong. Pak Gandhi juga udah siap untuk mengguncang Bang Arif. Betul. Ya, jadi kita sama-sama udah berenergi untuk mulai podcast kita hari ini ya. Oke. Nah, kalau operator BMN itu kan secara khusus dia melekat di subbagian penatausahaan dan penghapusan BMN. Oke, pernah dengar tuh. Nah, sepengetahuan saya sih Bapak pernah jadi bagian ya kan dari subbag itu gitu. Makanya saya mau tanya nih. Jadi teman-teman semua, Pak Arif dan Pak Gandhi ini alumni. Boleh ya Pak dibilang alumni? Namanya juga mantan. Iya, namanya juga mantan. Pas ya kan? Iya, cocok. Ya, mereka ini alumni dari Subbag Penatausahaan dan Penghapusan BMN. Ya. Nah, kalau menurut Bapak-bapak ya, Subbag Penatausahaan BMN ini keren atau enggak? Boleh Bang Arif? Keren sih. Keren. Kerennya gimana? Oh, digambarkan ya? Iya dong, ya? digambarkan pakai pakai spidol. Oke. Coba Pak. Oh, gitu ya. Oke, siap. BMN. Tunggu dulu, amnesia. Enggak sebenarnya. Sebenarnya di BMN itu keren sih gue bilang. Karena kenapa? Dia orang yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi BPK. Oke. Iya benar, BPK ya, pemeriksa lah ya, garda terdepan buat laporan tiap tahun, ya kan? Fungsinya untuk memperbaiki apa yang ada di laporan barang-barang kan, laporan barang, penghapusan, semua yang menjadi istilahnya selisih kan, untuk memperkecil selisih sih sebenarnya. Kalau dibilang akurat pun gua nggak bilang akurat sih, tapi gua bilang memperkecil selisih aja sih. Oke. Nah, kalau Pak Gandhi, keren gak Pak Subbag Penatausahaan dan Penghapusan BMN yang Bapak suka bilang-bilang fellow eraser itu? Keren atau enggak ya? Gimana? Awalnya sih karena nggak paham kali ya. Jadi mungkin mikirnya kayak apa sih ini penatausahaan BMN? Kerjanya ngapain gitu. Oke. Ternyata ya pas udah lihat di dalamnya emang banyak pekerjaannya kayak penghapusan apa. Jadi istilahnya kayak barang-barang di kantor itu ya istilahnya yang punya penatausahaan BMN. Oke, yang punya gitu. Oke, siap. Jadi bisa dibilang ya keren. Keren. Harus sombong dong. Oke, siap. Keren. Hartanya banyak dong. Yes. Banyak. Pertanyaan saya berikutnya Pak, kalau keren, kenapa bapak-bapak pada cabut, ninggalin saya termasuk yang ditinggalkan, ya kan? Saya termasuk yang ditinggalkan ya bapak-bapak. Kenapa? Pak Gandhi? Saya sih karena penugasan aja ya. Aduh, Pak Arif mungkin karena minta. Itu saya juga pengen nanya sebenarnya kenapa saya masuk Pak Arif keluar. Kenapa? Bukan. Jadi itulah, karena kan setiap orang kan butuh pengalaman kan. Ya kan? Pengalaman yang udah banyak di BMN mengajarkan saya untuk beralih lagi untuk mengambil ilmu di pengalaman di tempat lain. Oke, ini pernyataan Bang Arif tadi bisa bermakna ganda ya. Pengalaman saya di BMN, jadi Bang Arif ini udah sangat berpengalaman guys, iya kan? Gimana terus ya, gimana dong kan Bang? 11 tahun kan lumayan kan? Lumayan banget Bang. Ya kita kan harus nyari apa supaya kita berkembang. Untuk ini ya kita harus nyari pengalaman di tempat lain. Ya kebetulan, alhamdulillahnya ditugaskan. Oke, bahasa bagusnya ditugaskan. Ditugaskan ke Direktorat Perdata. Ya, tapi kenapa baru 11 tahun? Saya pertanyaan gitu ya. Baru 11 tahun mau nyari pengalaman baru gitu. Itu saya penasaran. Gimana tuh Pak? Pak Gandhi aja penasaran. Ya 11 tahun udah lumayan lama lah Pak. Daripada ini kan lama kan. Kenapa gak pas 5 tahun, 6 tahun? Iya. Kebetulan pas gitu kan. Pas 10 tahun. Pas 10 tahun. Dapat itu dong Bang udah. Pak lencana gitu ya. Lencana itu dapatnya di BMN loh. Luar biasa. Iya. Siap.
Aduh. Jadi Pak Gandhi dong. Pak Gandhi Pak kenapa baru sebentar loh? Waduh. Aduh, disayangkan Pak Gandhi. Kalau itu sih saya jangan tanya saya ya. padahal Itu mungkin cuma Bang lihat Arif ininya dalam aja hati gitu. juga yes. Saya sih yes, Iya. gitu kan. Iya kan? Kalau Pak Arif kan emang karena mau bertugas di tempat baru. Kalau saya karena tiba-tiba ditugaskan di tempat baru. Oke. Oke. Nah, Pak Gandhi nih ini loh, seangkatan sama saya loh. apanya nih? Seangkatan di kuliah, lulusnya beda. Nah, kan Lulusnya Ternyata- sama. Lulus sama. Gua Beda satu. stratanya. nah, ternyata kita menemukan ya, Iya. mempertemukan dua saudara apa nih? Eh, Satu angkatan gitu ya. Walaupun lulusnya sama tapi stratanya beda. Oke, iya. Saya no comment lah kalau ya gitu ya, Pak ya. aduh. Nah, kita balik lagi ke Subak Penatausahaan dan penghapusan BMN. Tadi Bang Arif udah sempat bilang, wah, Subak Penatausahaan dan penghapusan BMN itu keren karena dia ada di garda terdepan gitu kan. Oke. Tapi kan kalau dilihat nih ya, kalau saya sendiri yang ada di dalamnya, kadang pola pekerjaan kita tuh udah kayak terpola gitu. Ini nih masuk ke Januari ya kan. Oh ya memang transaksi belum ada gitu. Tapi hati-hati, di situ adalah waktu kita untuk Diperiksa mempersiapkan BPK. kan, mempersiapkan laporan Oh, iya. tahunan ya dan semester 2 tahun anggaran yang lalu gitu kan. Tunggu, Terus kayaknya pada denger tuh. nah, tolong Pak di flashback dibuka lagi ingatan-ingatan yang udah dikubur lama itu gitu untuk kita gali lagi gitu ya. Terus Pakai cangkul. siap ya. Sahabat Prokirholic ya beginilah biar kita nggak terlalu stres-stres banget Oke, ya. oke, siap. Jadi makanya Bang Arif khusus didatangkan hari ini gitu ya. Terus udah itu kita rekon ya kan, rekon, nyusun laporan. Wah, seminggu, 2 minggu kita nggak pulang gitu ya. Pulang naruh tas, habis itu kita berangkat lagi gitu kan untuk nyusun laporan BMN gitu dan tandem sama teman-teman keuangan untuk nyusun laporan keuangannya di Jen Ahu. Terus setelah disusun itu laporan diperiksa gitu kan, direview dulu sama Itjen. Terus nanti laporan keuangan udah jadi level kementerian, datang deh BPK gitu kan, meriksa, nanyain kayak yang tadi Bang Arif, kita di garda terdepan sebenarnya nggak mau sih Bang gitu kan. Kalau bisa mungkin bukan kita yang maju, ya mungkin nggak maju gitu ya, tapi mau nggak mau karena tuh si kita gitu. Terus apalagi ya setelah diperiksa, setiap bulan kita lakukan pencatatan ya karena ada belanja modal dan belanja persediaan. Rekon lagi setiap bulan gitu kan berulang aja gitu. Nggak kerasa udah sampai deh ke bulan Juni. Nyusun lagi deh laporan semester. Iya kan, rekon lagi. Terus apa lagi? Nggak berasa lagi udah mau sampai akhir tahun. Begitu aja terus berulang. Monoton nggak sih yang kayak gitu? Bang Arif mungkin yang udah 11 tahun ini. Bukan, nggak dibilang monoton sih enggak. Menurut emang itu udah kewajiban sih. Jadi kan setiap perusahaan atau enggak setiap instansi kan harus melaporkan baik keuangannya, BMN-nya, barang milik negaranya dan lain-lain ya kan. Ya dibilang monoton, emang statis, emang kerjaan di BMN itu emang ya gitu. Reguleri. Monoton enggak, tapi regularly gitu kan. Benar-benar. Tapi ya benar juga sih. Kan, Bukan iya. monoton, reguler. monoton ya. Oke. Ya kan? Yang emang harus dilakukan setiap tahun, bahkan setiap semester kan. Itu sih menurut gua. Nah kalau dari Pak Gandhi Pak, gimana Pak? Kelihatannya monoton nggak? Aduh, nih kaku banget sih, gitu atau gimana? Iya, monoton sih ya. Kalau masuk monoton ya. Cuma maksudnya bukan berarti karena monoton terus kita nggak bisa berkreasi juga kan. Asik. Iya. Maksudnya kan bisa dibikin acara-acara lain. Maksudnya kayak misalnya rekon bulanan taruh yang ada setiap bulan. Itu kan cuma paling teks 2-3 hari lah. Oke. Nggak akan makan waktu lebih dari itu. Maksudnya kita juga pernah bikin acara kayak yang waktu acara di Solo. Maksudnya masih bisa bikin acara-acara lain yang bikin nggak bosan. Oke. Jadi Subak Penatausahaan dan Penghapusan BMN bekerja sama dengan Biro BMN juga ya dan Inspektorat Jenderal itu pernah mengadakan bimbingan teknis ya Pak bahasanya ya untuk terkait pelaporan BMN. Jadi semua operator-operator BMN yang andalan-andalannya Ahu gitu kan, yang ada di seluruh Indonesia itu dikumpulin jadi satu. Kita
belajar gimana sih cara nyusun laporan BMN yang akurat gitu ya Pak ya, yang sesuai dengan ketentuan juga gitu. Jangan sampai kita bikin saking kreatifnya ternyata nggak sesuai ketentuan, itu juga nggak bagus gitu kan. Dan bersyukurnya acara tersebut dapat atensi yang cukup bagus ya Pak Gandhi ya. Luar biasa. Koreksi sedikit ini. Gimana Pak? Bukan laporan aja tapi pengelolaan BMN pada umumnya. Yes. Karena ada penghapusan juga di situ, terus habis itu ada ya memang intinya sih ke laporan cuma maksudnya secara keseluruhan pengelolaan secara keseluruhan yang kita dibahas. Yap. Dan gue salut sama bagian BMN dan umum adalah bahwa mereka lah salah satu Bang, jangan nangis. Jangan. Gue udah lihat mata lu berkaca-kaca. Gue udah lihat mata lu berkaca-kaca. Jangan terharu gitu Bang. Enggak. Dan jangan minta balik ya. Enggak, gue salutnya karena dia adalah salah satu penyumbang WBPM. Itu aja sih. Oke, boleh Dan tepuk itu kan- tangan dulu dong buat bagian pengelolaan BMN dan umum. Mantap. Wes. Salut gue. Dan berarti nggak dibilang monoton ya, memang karena kerjaannya berulang gitu ya Pak. Tapi sebenarnya nggak terlalu monoton juga, tergantung bagaimana kita Ya, emang jalaninnya dan ngemasnya gitu ya. Ya emang Oke. udah reguleri gitu. Ya, kan. asik. Regulari lagi. Kata itu kayaknya akan berulang terus gitu ya. Nah, sama ini. Kalau dikatakan pekerjaan penatausahaan dan penghapusan BMN ini cukup berisiko. Kira-kira setuju atau enggak dengan statement itu? Siapa dulu nih? Sweet? Om Pimpa. Boleh Pak Gandhi dulu lah. Kira-kira gimana Pak? Berisiko bener gak sih gitu? Ya bener lah sebenarnya. Oh gimana resikonya tuh yang kayak gimana? Karena kan kayak tadi gue bilang maksudnya di awal bahwa memang kita yang punya barang gitu satu hal. Kita harus tahu di mana letaknya dan semuanya, dan barang itu ada apa namanya kayak umur masa manfaatnya dan segala macam. Kalau misalnya barang itu nggak tahu di mana kan salahnya di kita, resikonya di kita. Oke. Kayak Iya, yang betul. dibilang sama Arif tadi, pemeriksaan garda terdepannya di BUMN. Kalau kita nggak bisa jawab barang ada di mana, Salahnya di kita juga ya Pak ya. Oke. Operator BMN, Anda harus waspada. terutama operator. Bang Arif, Ya. berisiko nggak? Dan coba sharing deh Bang. Siapa tahu Bang Arif pernah bertemu atau mengalami resiko itu kejadian gitu kan? Dan gimana tuh nanganinnya? Kalau dibilang resiko, oke lah beresiko. Karena gini, emang terkadang nih, Kita Jadi, fokus ke Bang iya. Arif ya. Kita fokus ke Bang Arif. jadi kalau orang yang lama gitu di BUMN itu, tuh pasti tuh runtutannya ditanya terus sama pemeriksa kan, sama Habib kan, itu yang buat kita jadi, aduh, ini kok begini amat ya hidupnya setiap tahun diperiksa. Yang kemarin Nah itu beresiko di situ. emang. rekomendasi yang kemarin belum beres. Iya, Sekarang datang lagi yang baru kan? gitu ya. Aduh, nggak jelas nih gua. Aduh. Curhat deh kita ya. Jadi curhat nih gua. Coba Bang, kira-kira resiko apa atau mungkin hal yang terberat apa deh yang pernah Bang Arif alami gitu? Resikonya dulu pernah Diomelin orang? ya datang Dikejar-kejar orang? Betul. Jadi waktu itu datang ke rumah dinas kan, rumah dinas itu mau kita data, kita sempat dikasih nasihat ya, nasihat dengan suara yang keras. Ya, dimarahin maksudnya. Pak. Oke, ini salah satu tanggung jawab itu, kita ya Bang ya. aduh, Oke. Udah capek-capek jauh-jauh kan, aduh ampun dah. Gimana kenapa? Ya, dimarahin karena ternyata orang itu menganggap kita, oh nih mau ngusir mereka gitu yang di tempat ini. Dianggapnya seperti itu karena kan pensiunan kan. Oke, itu yang saat Sedih ini deh, Pak. Saat ini jauh-jauh masih- dimarahin, Pak. saat ini masih dalam Iya. tindak lanjut ya, karena Iya. mereka Oh, merasa sudah mengurus ininya ya apa Nah, untuk menjadi kepemilikan Iya, betul, pribadi betul, ya. betul. Oke. Itu juga masih jadi PR nih Pak sampai hari ini. Iya. Dari Bapak tinggalin eh, itu masih jadi PR sampai Iya. hari ini. Jadi tolong doakan operator BUMN yang sekarang itu sanggup melanjutkan warisan dari Bapak. warisan sih beban. Aduh. Itu tergantung Iya. bagaimana kita nanggepin ya, warisan atau beban gitu ya. Oke. Nah, kalau beban ditaruhnya di aset loh. Bapak jangan salah, beban di LO. Oh, LO iya. ya kan? Bukan Lama kamu, ya, enggak? bukan kita. Beban lo. Bukan
Oke, jadi ini Bang Arif kayaknya lagi flashback karena dia pernah ikut ujian sertifikasi akuntan pemerintah ya. Oh, iya, pernah. Oke, ya ahli akuntan pemerintah, akuntansi Iya, pemerintah. Oke, luar Lulus, biasa. Enggak. Kan dia pertama enggak. Nah ini Pak Gandhi sekali coba langsung jebol ya Pak ya? Langsung jebol ya, luar biasa. Itu seangkatan saya, seangkatan sama Pak Gandhi. Iya. Oh mantap, berarti jebol juga. Jebol juga. Mau Salah, lanjut yang B, salah. tapi apa daya, pandemi menghalangi Oh, ya gitu kan. ya. Padahal udah semangat nih mau belajar lagi gitu ya. Nah, lanjut lagi nih Pak. Ini biar flow-nya dapet gitu ya. Oke. Kemarin kan kita bahas tentang pengadaan. Penata usahaan dan penghapusan BMN ini nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya pengadaan barang jasa. Gitu. Oke. Mungkin kita nggak masuk ke dalamnya secara langsung, tapi output dari pengadaan tersebut menjadi apa ya bisa dibilang ya hal yang harus kita catat dan tata usahakan kayak tadi Pak Gandhi bilang, jangan sampai kita nggak tahu nih belanja beli mobil, beli kursi meja, tapi nggak tahu barangnya ada di mana, itu salah juga gitu kan. Nah, menurut bapak-bapak semua ini, bagaimana sih proses pengadaan barang jasa? Apakah sejauh ini tuh sudah memudahkan terkait tusinya penata usahaan dan penghapusan BMN? Atau malah, maaf nih, agak, aduh ini belum smooth, masih banyak yang harus dibenerin, gimana? Bang Arif dulu. Oke deh. Kalau pengadaan prosesnya ke penata usahaan udah baik atau belum, tergantung, Mbak. Gimana? Tergantung di mana? perencanaannya. Oke, bener kan? cakep. Di marknya sesuai apa enggak, ya kan? Wow, Bapak sebut-sebut mak. Oh iya. Iya benar. Baru ingat lagi nih. Masa baru ingat lagi nih, ya kan? Gimana Pak? Jadi Emangnya ya, sering nggak sesuai jadi atau kan gimana? penata usahaan itu kan proses kan dari hulu sampai hilir. Nah, penata usahaan itu ada di bagian prosesnya. Bukan di hulu dan hilir ya, tapi di proses. Tapi di prosesnya ya kan. Ada di hulu, ada di hilir, penata usahaan ada di prosesnya. Gak nyambung kan? Oke, lanjutin Bang Arif, lanjutin. Emang dia di tengah, ya kan, sampai dengan dihapus kan barang itu kan dari laporan keuangan. Nah, kalau perencanaannya udah benar, ya pasti harusnya di dalam penata usahaan BUMN itu pencatatannya juga udah sesuai dong, sampai dengan pada akhirnya penghapusan. Tapi kalau misalnya yang nggak benar dalam perencanaannya, terus pengadaannya juga nggak benar, ya sudah, mau Oke, jadi loss lah. tapi sejauh ini gimana Pak? Yang Bang Arif sendiri lihat gitu, yang perhatikan, yang pernah dialami gitu. Pernah adakah ketidaksesuaian saat perencanaan sampai dengan seharusnya BUMN tersebut dicatat gitu? Ya pasti ada lah. Pasti ada Pasti ya. ada. Apalagi zaman-zaman awal menggunakan sistem informasi manajemen keuangan. Masih hafal Pak. Oke, Dan jadi BUMN, itu aplikasi yang aplikasi dipakai sama operator BUMN untuk melakukan betul. pencatatan ya. Operator gondola. Jangan salah. Jadi operator BUMN memang dalam proses kerjanya itu dibantu lah ya Pak. Kita terbantu banget dengan ada yang namanya aplikasi SIMAK BUMN ini dan aplikasi persediaan ini dibuat memang dari Kementerian Keuangan ya Pak ya. Betul, Kita betul. sebagai user aja pengguna Iya, betul. gitu ya. Oke. Nah, kita beralih ke Pak Gandhi ya. Iya. Gimana Pak? Sejauh Bapak menjabat gitu ya saat menjadi kepala subbagian penata usahaan dan penghapusan BUMN. Menurut Bapak nih udah smooth belum? Atau kalau belum apa nih harusnya yang kita perbaiki? Iya, saya setuju sama ini. Gue setuju lah sama. Ais, luar biasa. Jangan setuju dong. Senam, selapan. Oh, 9. Di perencanaan. Oke. Kalau ada maksudnya jadi mungkin teman-teman penata usahaan dilibatkan di perencanaannya. Oke. Iya. Karena ujungnya nanti akan dicatat gitu ya Pak ya, terkait bener sih Bang Arif bilang tentang Betul. MAK itu ya. 11 tahun loh, maksudnya pasti udah bener. Bukan. Terhura saya Pak, 11 tahun dibahas lagi. Aduh. Enggak, karena saya Sedih takut saya, Pak. Pak. Saya takut 11 tahun. Takut. Saya sebenarnya sedih loh. Aduh, Makanya sedih saya udah lihat kenapa? Ya ampun.
Jangan nyakitin diri sendiri dong Bang, ya kan? Jadi kalau tadi kita bisa review berarti perencanaannya gitu ya. Kita memang nggak bisa nyalahin siapa salah siapa benar gitu ya. Kita juga nggak boleh merasa paling hebat ya Pak ya. Karena harusnya memang kita ikut andil gitu ya. Kita sumbang nih. Oh harusnya ketika dia belanjanya A, bagusnya pakai mak ini gitu. Biar sesuai juga sih. Sebenarnya bukan kita mau intervensi atau melewati wewenang gitu ya Pak ya. Tapi mengevaluasi lah ya. ya. Mungkin membantu mungkin biar mengidentifikasi. memudahkan pekerjaan kita juga. Oke. Karena nanti pada saat salah, ya kita harus rubah mak. Berarti kan harus rubah ke SPM-nya segala macam. Sekarang bahasanya Pak Gandhi SPM SP2D karena that's kiri. Apa tuh? Kalau that's right kanan. Oke. Semoga kuat. Amin. Iya, jadi kalau perencanaannya tadi udah baik, itu dalam hal mungkin perencanaannya bukan cuma di bukan cuma penggunaan mak belanjanya ya, mungkin belanjanya sendiri itu sudah diset dari awal bagus gitu ya, berapa set, berapa unit dalam satuan yang sesuai. Ketika nanti melakukan pencatatan itu pun mudah gitu ya Pak. Dan nanti pas selama barang tersebut kita gunakan, kita kelola, kita pun mudah identifikasinya. Gitu. Jangan sampai karena ini bebannya si penata usahaan ini bukan cuman ya udah berhenti di penata usahaan. Ingat ada dan penghapusan. Betul. Jangan sampai kita juga loss di penghapusan. Ya, jangan sampai itu menjadi bom waktu nanti saat penghapusan BMN-nya ya Pak ya. Oke. Jadi masih ada PR-PR yang memang harus kita benahin ya. Oke. Nah, kalau terkait pengelolaan BMN dan umum ya. Kalau menurut Bapak-bapak ini kan Bapak-bapak pernah ngerasain di dalam BMN dan umum dan di luar. Itu kan artinya setelah alumni itu gimana dan kira-kira level awareness atau kepedulian dari pegawai dan pejabat di Ditjen AHU itu seberapa sih maksudnya terkait dengan BMN itu misalnya menggunakannya, memeliharanya atau memilikinya gitu levelnya setinggi apa gitu. Gimana Bang Arif? Rendah kali ya. Aduh, langsung dijawab sama Pak Gandhi. Rendahnya gimana Pak rendahnya? Maksudnya gini, sebelum gua masuk BMN, gue juga termasuk ya kayak ya udahlah barang BMN apa sih gitu, maksudnya kayak masih bisa dibawa pulang, terutama yang namanya ATK gitu kan. Oke. Saya tuker makalah dan tesis saya sama ATK gitu, sama bapak ini gitu kan. Itu. Di episode ini kita menemukan sebuah temuan. Cuma setelah itu dapat karma kan, disuruh ngurusin sekarang. Di situ baru akhirnya tersadar lah sedikit. Oh nggak boleh ternyata kayak gitu. Oke. Salahnya juga itu yang ngasihnya kan. Itu udah tahu operator. Dan itu ada di sini juga. Jadi sebelum dan sesudah itu berefek banget ya Pak ya. Berefek, mungkin orang nggak tahu maksudnya sesulit apa untuk yang namanya mencatat sama menghapus BMN kali ya. Iya. Pada saat tahu baru gitu. Betul. Tapi kan nggak mungkin harus tahu dulu semua baru ini. Mungkin bener. Mesti ada ya semacam sosialisasi dari BMN-nya. Oke. Sosialisasi teman-teman itu penting ternyata. Tambahan ide kreatif lagi untuk bikin acara. Yes, gitu kan, sosialisasi. BMN. Tahu jawabannya aman lah. Dari Kasuperban langsung menggaranti gitu ya. Nah kalau dari Bang Arif gimana level kesadaran dari pegawai pejabat kita ya emang BMN ini? Emang ketika pas masuk ke dunia lain, dunia lain, uka kali. Angkat tangan kalau udah nggak kuat ya Pak ya, angkat tangan Pak. Nggak, maksudnya ke perdata gitu kan, ngeliat itu kayaknya emang teman-teman itu kurang memiliki gitu loh. Dalam arti kayak misalnya udahlah ini kertas milik yang beli negara ini, dia nggak tahu tuh pengadaannya gimana, nyatetnya gimana, udah minta aja sepuasnya kan, terus pakai sepuasnya gitu kan. Kalau kita yang udah tahu gitu kan, udahlah
pakai ya seininya kita gitu kan. Itu salah satu contoh kecilnya di ATK. Apalagi yang model Mak 53 itu kan barang modal kayak komputer apa. Makanya ya sembrono begitu. Cuman ya emang teman-teman ini bukan karena ini ya, karena kurang sosialisasi aja dari teman-teman BMN untuk mensosialisasikannya ke teman-teman di di unit, di unit lain gitu kan. Gitu sih menurut saya. Tadi dengar kata memiliki gitu kan. Sebenarnya saya kalau dengar kata memiliki, ketika dibilang rasa memilikinya rendah gitu, rasa memilikinya tinggi gitu. Rasa memilikinya rendah sampai akhirnya ya nggak, justru mungkin rasa memilikinya terlalu tinggi. Nah, ada dua ya kan. Kalau rasa memilikinya rendah tadi sebodoh amat gitu ya. Rusak bodoh amat orang punya BMN ini gitu. Tapi ada juga yang tadi Pak Gandhi bilang rasa memilikinya tinggi sampai ingin dimiliki gitu ya. Dimiliki secara pribadi gitu. Padahal teman-teman yang namanya barang milik negara itu pembeliannya aja menggunakan APBN gitu ya. Belanja dengan APBN ataupun mungkin perolehan dalam bentuk yang lainnya gitu ya dengan metode yang lain. Otomatis itu ya memang diperuntukkan untuk mendukung tugas operasional kita ya Pak ya. Bukan semata-mata kita manfaatkan untuk kepentingan kita pribadi. Apalagi untuk sampai dimiliki. Nanti repot sendiri nih. Aduh Bang Arif udah gak ngerasain kali ya. Mungkin teman-teman operator BMN yang tersisa gitu akan kesulitan sendiri. Nanti ngapusnya gimana gitu ya. Ya kan, karena kan barang itu siklusnya nggak cuma sampai diadain, habis dicatat selesai. Jangan lupa ada PR penghapusan, gitu kan. Barang BMN tuh mungkin mirip kayak gimana, narkoba kali. Ampun. Kok narkoba sih Pak? Jangan ini tayangan ASN milenial dengernya. Cobain satu, wah enak nih gitu. Ambil lagi satu kan, nggak ketahuan gitu. Ketahuan baru gitu, nyesel. Berarti hati-hati juga ya, jangan sampai ketagihan gitu ya. Ya boleh kita memanfaatkannya, tapi dengan penanggung jawab juga ya. Jangan sampai kita memanfaatkan tapi akhirnya bikin rusak, bikin hilang. Itu juga nggak bagus gitu teman-teman. Dan ada istilah yang namanya TGR ya kan Pak. Kalau saya nggak salah. Iya, kalau saya nggak salah. Nah itu dia, saya juga mau cross check nih. TGR itu apa gitu kan. Bapak pasti dong 11 tahun pasti pernah dengar istilah TGR. Atau pernah kena Pak? Iya benar, jangan nggak kena. Tapi jangan sampai ya. Enggak. Jangan sampai ya. Saya malah yang narik-narikin tuh TGR. Oh iya siap. Aduh, TGR. Apa sih Pak yang barang-barang apa aja sih yang pernah mungkin? Banyak Mbak. Wah. Banyak. Yang sampai namanya SK-nya di SK-kan gitu. Iya. Ada mobil, ada motor. Aduh. Itu ya. Iya. Dan sulit nggak sih kalau misalnya untuk mengurus TGR itu? Nah itu dia. Ini ahlinya. Pak Gandhi kita tanya. Jangan sampai tapi kita ya. Jangan sampai. Itu tuh kalau ngurus TGR itu kan bikin tim dulu Mbak. Bikin tim istilahnya yang meriksa gitu kan. Meriksa ada beberapa orang. Itu ngelibatin Itjen, ngelibatin juga orang BPK kalau bisa kan. Dan sampai BPK. Iya, untuk penilaiannya kan orang BPK. Itjen juga berpengaruh di situ Mbak. Kalau zamannya saya, nggak tahu zamannya sekarang gitu kan. Dan nah itu dia yang makanya saya bilang agak ribet, prosesnya panjang, makanya jangan deh. Nah, aduh, TGR ini berarti efek dari kita nggak mengelola atau menjaga BMN itu dengan bertanggung jawab dan baik gitu lah ya Pak ya. Jadi ada memang pasti yang namanya barang ada potensi untuk hilang gitu kan. Hilang, efeknya siapa nih yang menanggung? Hilang dan hilaf Mbak. Untung diingetin ya. Untung diingetin ya. Saya suka itu yang hilaf itu kadang terbesit ya kan. Tapi jangan sampai. Jadi kalau kita menghilangkan barang milik negara ternyata ada konsekuensinya sahabat Procureholic. Yaitu yang namanya TGR atau tuntutan ganti kerugian. Jadi ya semoga lah jangan sampai ada di antara kita ya yang memang kena gitu. Tapi memang kalaupun ada ya monggo diinformasikan ya ke teman-teman bagian pengelolaan BMN dan umum bagaimana nih solusinya. Kita juga nggak akan langsung menuding, menyalahkan. Kita akan bantu bagaimana jalan keluarnya kalau seandainya
ditemukan BUMN yang hilang ya Pak ya. Betul. Oke, tenang, selagi masih ada gaji ya Pak. Itu bisa dipotong dari gaji kan Pak? Bisa. Oh bisa. Oke, nanti lewat. Tanyakan bagian keuangan. Iya, nanti kan ya, lewat Pak Kalau gaji ya nggak ada gaji dipotong-potong gimana? ya. Kalau nggak ada gaji. Dan curhat. Koperasi. Oke, kita kasih kesempatan ke teman-teman audiens ya yang mau bertanya. Pasti nih, mereka penasaran banget gitu menggali ilmunya dari Pak Gandhi dan Pak Arif gitu ya. Aduh, ilmu jangan deh. Terus apa dong? Kita diskusi aja. Oh, diskusi ya. aja. Kalau Pengalaman ilmu, kali ya, pengalaman ya. Kalau ngasih ilmu kayaknya kesannya kita guru gitu. Oke, siap Pak Guru gitu ya. Teman-teman audiens dari sahabat Prokirholic, ada yang mau bertanya? Oke, di sebelah sana. Banyak sekali yang mau audiens. Wow, oke boleh. Satu. Iya, di sebelah sana. Yang di sana tahan dulu ya sebentar. Nanti yang di sini dulu. nanti giliran ya. Oke. Selamat sore Pak Arif dan Pak Gandhi. Selamat sore Mbak. Nama, hobi Mbak, tolong. Saya deg-degan kalau ada yang tanya. Ya, Perasaan saya nggak mau enak. tanya ya Pak. Kan bisa dibilang Oh, iya. Pak Arif dan Pak Gandhi ini kan sudah hatam dari BUMN. Nah, Aduh, sebagai hatam. orang yang 30 juz kali hatam. sudah banyak memakan asam garam di BUMN. Aduh, saya makan nasi Mbak. Gimana nih tanggapan Bapak? Mungkin dulu sebagai orang luar berpendapat BUMN tuh menarik. Nah, ketika masuk di BUMN ternyata jauh lebih menarik lagi ya kan. Nah, bagaimana tanggapannya gitu teman-teman ketika tahu di dalam kita harus cari barang, harus hapus barang, harus cari dokumen ini, dokumen itu. Nyambung sekali ya. Langsung curiin gitu. Gimana nih Pak tanggapannya? Dan mungkin juga dari Pak Arif nih khususnya, ada enggak pesan-pesan supaya calon-calon regenerasi operator BUMN bisa seandal Bapak Arif Maharfatoni? Aduh. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Kok bisa dikatakan andal gitu? Padahal banyak celahnya loh. Enggak sih, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Arif lah. Oh, saya. Oke. BUMN, penatausahaan, adalah orang yang harusnya diterima di BUMN adalah orang yang suka tantangan, Mbak. Asik. Karena orang itu ya pasti akan disibukkan dengan resiko-resiko yang tinggi yang tadi saya sebutkan, dan terus ya orang itu struggle gitu aja sih Mbak. Struggle gimana nih Bang? Ya maksudnya struggle tahan banting lah istilahnya, dimarahin. Pantesan dipilihnya yang gede-gede. Iya, dimarahin. Nah itu dia, ya kan struggle itu. Tapi ya begitulah orang-orang yang struggle yang bisa masuk BUMN sebenarnya sih. Ya mungkin Mbak Mita sendiri kan orang sebenarnya bukan orang baru juga loh, malah lebih lama dari saya. Kenapa Pak? Itu adalah guru saya waktu beliau di Sekjen. Oh, jadi Mbak Mita sebelumnya Itu jadi mentor saya. pembina. Oh ya, mentor ya. Oke. Bayangkan struggle sampai sekarang. Oke. Gimana nggak Mungkin hebat Mbak Mita tuh. juga awalnya sebelum bergabung menarik nih BUMN di Jen Ahu ya kan. Iya. Ternyata setelah di dalam lebih menarik. Makanya saya bilang orang yang suka tantangan gitu dia. mantap. Iya. Dulu itu arsip itu kan kurang jadi perhatian gitu. Jadi akhirnya kita ya sudah kita arsipkan sesuai sama keinginannya kita, entah di lemarinya mana. Harusnya kan ada satu lemari yang kita arsipkan di situ. Di situ sering pindah-pindah, masalahnya kan Ahu tuh zamannya saya itu ya kebakaran lah. Akhirnya pindah ya. Zaman itu Bapak ya Pak ya. Zaman Bapak ya benar Pak. Iya, terus sering Emang kita pindah-pindah. beda zaman ya Pak ya, beda generasi. Oh. Rejim lah. Kalau ngomong zaman kayak gimana? Duh, tua banget ya, 1908, Pak. Belanda. Zaman nenek moyang dong ya Pak ya. Biotomo. Aduh. Seperti itu sih menurut saya sih. Kalau Pak Gandhi gimana Pak? Menarik dan lebih menarik itu gimana? Justru Pak? kalau sebelum masuknya saya lihat nggak menarik. Jujur ya. Jujur nggak menarik. kalau menurut Kurang saya. menarik. Karena maksudnya kayak apa gitu ya di penatausahaan BUMN, baru dengar aja mungkin baru pas inilah gitu, baru ini, cuma ternyata di dalamnya menarik sejujurnya.
Karena ya kayak Pak Arif bilang tadi tantangannya banyak. Itu sih yang bikin Tantangan. gue Tantangan. ya, Bukan kaki. Kepala, Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, tantangan ya. Ada tantangannya ternyata. Luar biasa emang. Aduh. Terus Pak, gimana Pak Gendi? ya, tapi berarti benar kata Pak Arif, yang penting ya struggle-nya itu. Kalau emang bisa, maksudnya emang ya tantangannya bisa diinin enak. Kalau misalnya dianggapnya apa ya, dianggapnya cobaan gitu atau apa ya, jadinya nggak menarik. Cuma kalau emang Oke, dianggap iya, tantangan jadi betul. menarik. Siap. Bisa ini ya, bisa kita pahami gitu ya. Karena tapi sebenarnya memang dari semua pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Betul. Cuman berbeda aja bentuk-bentuknya. Kalau Pak Arif ketemunya siapa sekarang Pak? Majelis hakim. Oh kan majelis. ya. Iya, Kalau iya, Pak Gandhi Iya, iya, sekarang iya. ketemunya sama siapa Pak? uang saya sih. Nah kan uang gitu kan, itu godaan juga tuh, Iya. tantangan ya kan. Bukan Ya. tantang kaki. Bukan, Ah. tantangan Tantangan, Pak, ya. ya tantangan. Jadi masing-masing pekerjaan memang punya tantangannya Betul, masing-masing. betul, Gimana betul. caranya kita ya masing-masing Betul, untuk mengelolanya gitu ya. Betul, betul. Tadi pesan buat operator, the next operator BMN. Gimana Pak? Pak Gandhi? Apa ya? Ini mungkin teman-teman dimanapun berada gitu ya, sahabat Prokerholic mungkin juga sempat berpikir kayak Pak Gandhi ya, nggak menarik gitu kan. Tapi jangan salah, kalian bisa ditempatkan di mana aja gitu ya Pak ya. Jadi ya harus ready Ya, juga. dan itu terlihatnya doang ternyata nggak menarik. Ternyata di dalamnya menarik. Menarik ya. Dan banyak hal yang bisa dipelajari gak sih Pak di dalam? Betul, banyak hal yang bisa dipelajarin, banyak yang bisa digali juga sih sebenarnya. Oke, digali. Iya. Seperti Dia harta pakai karun ya. cangkul. Sarannya apa nih buat the next operator BMN? banyak baca doa kali. Ya. Itu dia makanya buat next generasi BMN itu adalah orang yang suka tantangan, di mana dia bisa mengelola tantangan itu bisa menjadi apa ya, jadi menarik itu gitu kan. Ya kalau nggak suka tantangan dan nggak suka kerja ya nggak usah kerja, ya kan, bener nggak Luar sih? biasa ya, gak suka kerja ya. Jangan, Iya, ya, Mas. ya kalau iya kan, ya kalau nggak suka tantangan dan nggak kerja ya udah jangan kerja sekalian gitu. Luar biasa nih. Jadi operator BMN ini memang punya PR yang luar biasa Betul, gitu betul. ya. Dan ada lagi nggak teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan? Yang tadi udah angkat tangan di mana nih? Wah, kayaknya Tunggu kayaknya harus ada wah, kayaknya tadi lagi undur diri nih orangnya ya. mungkin balik tadi, kalau yang yang suka tantangan mungkin dikasih reward kali ya, biar lebih ini kan. Pengelola BMN juga kalau nggak salah grade-nya 8 ya, pengelola BMN. Yang apa nih Pak? Jangan ngomongin grade, Pak. Oh iya. Masih Kalau- Gitu ya. Oke, Kalau- siap. Kalau Masih, pengelola ya. BMN itu masih di grade 6 Pak. Iya. Oh, Saya termasuk yang di Grade 8. Saya termasuk yang diklasifikasikan itu Pak. Oh, gitu. Makanya Oke, kita oke. juga Oke. kita lihat nih ke depannya bagaimana Oke. Nah, apa ya istilahnya, jenjang karir lah ya Oh, gitu. bahasanya Nah. gitu ya. Apalagi akan ada rencana di JFT Oh, gitu betul, ya. betul. Nanti kita sama-sama pelajari lah apa yang bisa digali. digali lagi, diikuti Iya, gitu iya, ya, atau betul. dijalani lah sama Mhm, teman-teman mhm. pengelola BMN. Nah, kalau terkait harapan ya kan, bapak-bapak ini kan sudah pergi duluan meninggalkan kami gitu ya, yang disayangi gitu kan. Harapan bapak-bapak untuk Subak Penatausahaan dan Penghapusan BMN secara khusus ya, dan umumnya itu bagian pengelolaan BMN dan umum. Harapannya apa? Biar ya kita nggak sedih-sedih banget gitu ditinggalin. Saya nggak mungkin. Pak Gandhi. Oh. yang duluan tinggalin. Oh iya. Yang duluan pergi siapa? Iya, Yang duluan pergi. yang minta. Bang Arif Oh, kan? iya, Iya. oke, Bang oke, Arif oke. yang duluan pergi, jadi Oke. duluan Bang. Iya, harapannya untuk penatausan dan penghapusan BMN di bagian pengelolaan BMN dan umum ya, semoga lebih baik. Baiknya Lebih- baik apa nih Bang? Ya maksudnya pengelolaannya jadi lebih baik, terus pengelolaan dan penatausannya jadi lebih baik pastinya kan. Terus bisa lebih pencatatannya jadi lebih bagus, nggak akurat tapi meminimalisasi akurat Menuju akurat menuju gitu ya. akurat lah. Menuju. Ya kan, kalau dibilang akurat
Mana ada laporan keuangan yang akurat menurut gue. Tapi yang ada kita meminimalisasi Meminimalisir. Minimalisasi. Meminimalisasi. Ya itu pokoknya ya Pak. Pokoknya itu benar bro. Nggak, maksudnya ya itulah. Ya mudah-mudahan dengan meminimalisir itu kesalahan, kita juga menjadi lebih WBK dan akhirnya kan keremunasi juga kan. Oke. Remunerasi WTP juga. dulu Pak, Ya, laporan WTP. keuangan kita ya kan. Iya betul, jadi WTP. Terus ya akhirnya kan remun juga kan. naik Oke. kan. Bener gak sih? Kayaknya Bang Arif ini ujung-ujungnya remun. Bukan. Oh, gitu. Itu kan ya? suatu reward Oke, kan. itu ya. apa nih? Penyemangat gitu Iya ya. penyemangat Oke. betul. Nah, kalau dari Pak Gandhi Pak, harapan Pak Gandhi untuk sebuah penatasan dan penghapusan BMN secara khusus. Mungkin jadi lebih lebih kreatif kali ya, jadi biar pekerjaan nggak monoton, terus ya belajar hal yang lain selain yang ada di BMN. Maksudnya jadi jangan nutup diri kalau misalnya BMN ini monoton gini ya terus kerjaan. Mungkin mesti pelajarin hal yang lain, mungkin perencanaan diri, mesti tahu RKKL juga, semua Iya, bisa setuju. tahu. Terus habis itu masalah keuangan juga, karena kan mungkin pertanggungjawaban kayak gimana apa segala macam. Jadi ya jangan cuma di situ aja gitu belajar, mesti cari pelajaran yang lain, sama ya mesti lebih kreatif biar nggak bosan. Oke. Nah, kalau untuk bagian BMN dan umum atau terkait PBJ, pengadaan barang jasa, gimana saran-sarannya atau harapannya? Bapak kan agen juga nih. Agen. Agen Kesannya ya? kayak ini Oh loh. bukan agen ya? Kayak agen 007 Apa dong bilangnya? gitu. Bilangnya apa sih Pak? Perangkat Agen pengadaan. pengadaan. Perangkat ya, Perangkat. organ Organ tubuh. Perangkat pengadaan Iya, gitu ya. Gimana oke. sarannya untuk PBJ, Ditjen Ahu? Oke, ya sarannya saya jangan dipilih lagi tahun depan ya. Enggak, bukan. Fatio, coba didengar Bang Arif bilang gak mau dipilih lagi. Bukan. Atau ini sebuah promosi, Oh. ini ya kontradiksi ya. Jangan pilih dalam hati, pilih lagi dong gitu ya. Lagi model emang kayak gitu ya. Kayak gitu Merendah kan ya. untuk menaikkan. Iya, merendah untuk meroket Pak. Ah, iya. Gitu kan. Oke. Bukan apa. Ya kalau di PBJ tahan-tahan siap inilah berdikari, berdiri sendiri, asik. Kenapa Pak emang? Ya maksudnya karena kan sekarang kan harusnya kan yang menjadi pejabat pengadaan itu kan adalah Jafung kan, jabatan Oh, udah ada fungsional ya kan. JFT-nya Ya juga jangan ya. sampai harusnya udah dilaksanakan itu gitu kan, dan bersiapnya karena jangan sampai itu menjadi teman-teman di pengadaan itu menjadi istilahnya dapat tekanan atau kanan kiri gitu kan. Nah, itu Intervensi intervensinya yang itu. dalam hal yang negatif ya Pak ya. Betul. Kalau intervensinya positif ya bagus. Oke, nah itu dia. Ya seperti itu sih maksudnya. Oke, nah kalau dari Pak Gandhi Pak buat PBJ kita, Kalau PBJ PBJ Ditjen Ahu. mungkin jadi curhat kali ya jadinya. Gimana Dengan Pak? pekerjaan sekarang maksudnya enggak. Mungkin untuk buat pejabat-pejabat pengadaannya juga lebih paham lagi tentang administrasi pengadaannya lagi. Oke. Maksudnya jadi bukan cuma bikin dokumen yang kayak biasanya di Kopas dan segala macam tanpa ngelihat detail-detailnya gitu. Yes. Apa aja yang mesti diiniin. Jadi mungkin ya lebih aware lagi kali ya. Kalau PBJ. ketepatan apa tuh daftar kontrak gitu-gitu Iya, sejauh ini jadi mesti ada masalah yang nggak, basic Pak? aja juga banyak yang nggak paham gitu. Maksudnya kayak daftar Oke. kontrak itu mesti 5 hari setelah kontrak ditandatanganin, terus habis itu ada batas untuk pembayarannya, ada yang apa, termasuk mungkin ada yang full board yang belum terbayar. Aduh, gitu itu kan. sepertinya Iya. merujuk ke Itu orang yang dia. ada di panggung ini juga Nah, itu gitu dia. ya. Itu emang kesalahan saya. Maksudnya independennya itu dalam arti emang harusnya kita mengelola administrasinya itu lebih rapi sih sebenarnya. Cuman Mungkin gimana? kalau saya bantuin Pak Arif lah. Mungkin Asik. kalau dimasukin jadi panitia pengadaan full board, diikut sertakan gitu. Jadi biar lebih tahu gitu kan. Komunikasi Jangan sama cuma- hotel lebih gampang. Iya. Biar dokumennya lancar. Iya. Dokumen. Tolong ini ditanggapi dari hal yang positif ya guys ya. Maksudnya dokumen itu Dokumen. ya terdokumentasi dengan baik Betul, gitu ya betul, Pak ya. Tapi betul. yang lain juga ya Hmm. mengalir dengan baik gitu Ya, ya. betul. Waktunya direalisasikan realisasi Iya, gitu iya. kan. Oke. Nah,
kalau saya tadi dengar dari diskusi kita ini, ya apa yang bisa kita flashback ya? Istilahnya kalau mengutip Pak Menteri sering bilang begini, katanya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah. Ya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Berarti itu dari merencanakannya juga nggak boleh asal-asal ya Pak ya. Betul. Namanya juga harus bertanggung jawab. Belanjainnya ya kan Bang Arif, jangan asal-asal gitu kan. Iya. Nah terus Teguran nih. enggak, cuman himbauan aja. Ya bagus kalau ngerasa ketegur. Terus yang menata usaha kan juga nggak boleh asal-asal, ya kan? Terus user yang menggunakan barang juga nggak boleh asal-asal gitu ya. Dipelihara juga harus dengan sebaik-baiknya. Dan sampai akhirnya barang tersebut dihapus, itu juga nggak boleh asal-asal. Gitu ya. Semua harus bertanggung jawab. Nah, mungkin itu aja kali ya diskusi kita di sore hari ini gitu ya. Semoga teman-teman sahabat Prokirholic dimanapun berada, ASN milenial bisa bertambah wawasannya gitu. Gimana sih operator-operator BMN andalan gue yang ada hadir di tengah-tengah kita nih, bintang tamu kita nih menjalani tugas tanggung jawabnya gitu ya. Sampai akhirnya beliau-beliau ini berhasil gitu ya. Garis finish lah, Bapak udah finish duluan gitu dari saya gitu ya. Ya walaupun saya masih ketinggalan, masih lari Pak, saya di belakang gitu kan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua gitu. Jadi terus mengimprove diri juga ya Pak Gandhi sama Pak Arif. Ini tolong support juga teman-teman yang masih ada dan masih bertahan gitu. Biar jangan goyah. Biar bisa melanjutkan cita-cita Bapak gitu ya. Jadi sedih saya. Nah lagi-lagi saya pokoknya ngelihat mata Bapak aja. Berkaca-kaca terus aja gitu Pak. Sepatu saya. Oke. Sama kaki saya sendiri. Oke kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat waktunya Bapak Arif, Pak Gandhi. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi mungkin yang lain. Kita ketemu dalam topik-topik yang lain gitu ya. Untuk kita diskusi lebih enak lagi gitu ya. Topik kayaknya ada di itu deh. Apa tuh? Topik, oh ya maaf. Oke siap. Oke, mungkin itu aja. Saya Agnes Febrianti, terima kasih ASN Milenial, sahabat Prokirholic. Terima kasih.